Oke guys, next kita akan belajar tentang telling days and dates. Apa sih days itu? Days itu berarti hari dan date yaitu tanggal. Oke. Pertama, here are the 7 days of the week in English. Nah, di sini ada 7 hari dalam satu minggu. Apa aja sih? Ada Monday yang berarti Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu, dan Sunday, Minggu. Oke, di sini ada 7 hari ya. Kemudian hari Senin, Monday, sampai hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu merupakan weekdays, hari-hari dalam seminggu. Sedangkan Saturday and Sunday disebut weekend atau akhir pekan begitu. Nah, di sini ada supporting vocabularies, ada kosakata yang mendukung dalam ini telling time and day. Telling days and date. Nah, yang pertama today yang berarti hari ini, now berarti sekarang, tomorrow besok, yesterday kemarin, before sebelum, dan after yang berarti setelah. Oke. Jadi kita bisa menggunakan ini, kosakata ini dalam memberitahu tentang days dan date. Oke, selanjutnya yaitu asking days. Nah, asking days ini yaitu meminta atau menanyakan tentang hari. Nah, ada beberapa ekspresi, yaitu pertama what day is it, hari apa ini, what's today, sama artinya hari ini hari apa, what day is it today, masih sama, what day is tomorrow, besok hari apa, tomorrow berarti besok. Kemudian what day was yesterday, kemarin hari apa. Nah, kalau khusus untuk yesterday kita menggunakan was karena bentuk lampau atau past tense. Nah, untuk responnya bisa dengan today is Saturday. Nah, hari ini, today kan hari ini adalah hari Sabtu. Tomorrow is Sunday. Besok, tomorrow itu besok, hari Minggu. And yesterday was Friday. Nah, jangan lupa kalau yesterday menggunakan was, kemarin hari Jumat. And then kemudian note untuk catatan. As you can see, we always use a capital letter for the first letter of each day. Nah, jadi dalam menulis hari, huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital atau capital letter. Nah, contohnya, I work from Monday to Friday. Aku bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Jangan lupa untuk awalnya Monday, M-nya menggunakan huruf kapital, Friday, F-nya menggunakan huruf kapital. And then our next lesson is on Wednesday. Pembelajaran kita yang selanjutnya pada on Wednesday, hari Rabu. Nah, jangan lupa kalau hari menggunakan on. Saturday is his favorite day of the week because he plays football. Nah, hari Sabtu menggunakan kapital S-nya adalah hari favoritnya karena dia bisa bermain sepak bola. The meeting is on Thursday at 30 past 10. Rapatnya pada hari Kamis, Thursday, T-nya pakai huruf kapital, pada jam 10:30. And then we have got an appointment of Tuesday morning. Nah, kita ada janji nih. Kita an appointment, janji. Kita ada janji on pada Tuesday morning, itu hari Selasa pagi. Jadi kita ada janji pada hari Selasa pagi. Next. As you can see, we often use on before the days of the week. Nah, Miss baca ini. Nah, kita bisa melihat kalau kita
sering menggunakan on. Nah, kita menggunakan on sebelum hari dalam seminggu. Nah, contohnya tadi ini on Thursday, on Wednesday. Nah, sebelum kata hari tersebut kita menggunakan on, bukan at, bukan in. Karena kalau at digunakan untuk time dan in digunakan pada bulan. And then example. Nah, ada contohnya. Ami, Ina, what day is it? Hari apa ini? Nah, ini merupakan ekspresi dari asking days tadi. What day is it? Hari apa ini? Ina menjawab, it's Thursday. What's the matter? Ini hari Selasa. Jangan lupa T-nya pakai huruf kapital. Nothing, I just have an appointment with the dentist. Nggak apa-apa, aku tuh hanya ada janji dengan dentist. Dentist itu dokter gigi. When will it be? Let me check. It said 10 November. Nah, coba aku lihat dulu. Katanya tanggal 10 November. Oh, it's Saturday. Oh, tanggal 10 November itu hari Sabtu gitu. Nah, ini kan hari Selasa, jadi masih lama begitu. Then, next, telling date. When we say the date in English, we normally use ordinal numbers, yaitu first, second, third, fourth, fifth, and etc. Nah, jadi ketika ingin mengatakan tanggal menggunakan ordinal numbers seperti ini, bukan cardinal numbers 1, 2, 3, bukan. Oke, jadi di sini ada ordinal numbers yang merupakan urutan atau rangkaian angka seperti first ke 1, second ke 2, third ke 3, fourth ke 4, fifth ke 5, sixth ke 6. Nah, sampai 31st ini yaitu ke 31. Nah, kita menggunakan ordinal numbers ini untuk menunjukkan tanggal atau date dalam bahasa Inggris. And then how to write the date in English. Nah, bagaimana sih cara menulis tanggal dalam bahasa Inggris? Nah, yang pertama menggunakan aturan penulisan bilangan bertingkat. Contohnya 7th of August 2013. Nah, di sini kan tulisannya 7 of August, tapi membacanya the 7th of August 2013 begitu. Then contohnya 1st of January. Nah, nanti membacanya the 1st of January 2014. Nah, jangan lupa ada kata the di sini ya. Oke. Dan cara membacanya ada dua. Yang pertama, it is August the 17th 1945. Ini maksudnya bulan Agustus 17 Agustus 1945. Nah, di sini menunjukkan 8 ini menunjukkan bulan, 17 menunjukkan tanggal, dan 1945 menunjukkan tahun. Jadi kita bisa membacanya dengan it is August the 17th 19 and 45. Atau bisa kita membaca the 17, nih yang kedua, the 17 of August 1945 begitu. Selanjutnya ini ada tugas pertama tentang telling days of the week. Silahkan nanti ini TTS-nya diisi dan dikirim via WhatsApp ya. Nah, soalnya ada di sini pertanyaannya. Ini down ini yang menurun dan across ini yang mendatar. Oke, ini tugas kalian yang kedua ya guys. Nah, nomor 1, kalian diminta untuk make 3 sentences about telling days and date. Nah, kalian diminta untuk membuat 3 kalimat saja tentang telling days dan date. Misalnya, I always swimming in Saturday and Sunday. Aku selalu berenang di hari Sabtu dan Minggu. Kalian bisa membuat sebisa kalian.
dan mungkin kegiatan sehari-hari kalian. Oke, nomor 2, 3, 4, 5 juga bisa diisi ya. Jangan lupa dikirim via WhatsApp ke Miss Nani. Oke, selanjutnya yaitu telling months. Telling months itu memberitahu tentang bulan. Nah, months itu ada 12 months of the year. Itu ada 12 dalam setahun, yaitu pertama January, terus February, March, April, May, June, July. Maaf kalau kurang jelas. Terus ini August, September, October, November, December. Nah, ini ada 12 bulan dalam satu tahun. Then, supporting vocabularies in telling months. Nah, ini ada beberapa kosakata yang mendukung dalam menyatakan bulan. Yang pertama, first, pertama, last, terakhir atau kemarin, next, selanjutnya, 11, ke-11, previous, sebelum, after, setelah. Nah, then selanjutnya yaitu example-nya. Nah, di sini ada contoh-contohnya dari ungkapan telling months. Mari kita baca dari nomor 1. Now is January, next month is February. Nah, sekarang bulan Januari, bulan selanjutnya yaitu Februari. Oke, benar. And then before April is March. Sebelum bulan April adalah bulan Maret. Number 3, after May is June. Setelah bulan Mei adalah bulan Juni. Oke, next is preposition at, in, on. Nah, jadi ini yang pertama, at is used for showing a precise time. Nah, ini at digunakan untuk menunjukkan waktu. Misalnya at 1 p.m. pada jam 1 siang, at 1 o'clock pada jam 1 tepat, dan lain sebagainya. Yang kemudian, in is used for showing months, years, centuries, and long period. Nah, jadi in ini digunakan untuk menunjukkan bulan, tahun, dan waktu yang panjang. Nah, misalnya in January, di bulan Januari, in 2020, di tahun 2020, in the next century, and in winter. Ini maksudnya in winter yaitu di musim dingin. Yang ketiga yaitu on. On is used for showing day and date. Itu maksudnya day. Oke, untuk menunjukkan hari dan tanggal. Misalnya on Sunday, pada hari Minggu, dan on 9th February 2019. Nah, pada tanggal 9 Februari 2019 gitu. Oke, Dirs. Nah, jadi ini merupakan tugas untuk kalian. Ada 8 soal. Nomor 1 itu diminta untuk membuat 3 kalimat tentang telling months. Ada contohnya di situ. My family will go to Bali in February. Nah, keluargaku akan pergi ke Bali di bulan Februari. Kalian bisa membuat yang mudah-mudah saja ya. Oke. Dari nomor 2 sampai 8 itu bisa diisi, difoto, dikerjakan, dan dikirim ke Miss Nani via WhatsApp. Okay guys, thank you for your attention. See you next time.